Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'du. Yang terhormat Takmir Masjid Al-Amin BTSI, yang terhormat saudara-saudari jamaah kajian Senja Semerbak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan yang berbeda. Kalau pertemuan pertama kemarin kita bertemu di bulan Ramadan, insyaallah pada saat ini kita dipertemukan oleh Allah pada bulan Syawal. Mumpung bulan Syawal, kami sampaikan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita bersama Nabi Allah Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat, dan tentunya kaum muslim hingga akhir zaman. Jamaah yang dimuliakan Allah, sebagaimana tema yang telah disampaikan tadi beberapa hari yang lalu oleh Takmir, yaitu Mas Amiruddin, mengatakan tema, monggo dibuatkan tema. Pada saat itu saya membuatkan tema, yaitu merawat spirit Ramadan di bulan peningkatan. Baik, sebagaimana kami sampaikan tadi, kita berada pada bulan yang disebut sebagai bulan Syawal. Syawal itu artinya meningkat. Jadi Syawal itu artinya meningkat. Kalau Ramadan artinya adalah membakar. Jadi makna Ramadan itu membakar. Apa yang dibakar? Pada saat itu jamaah yang berbahagia, Ramadan oleh orang-orang jahiliyah itu ditempatkan pada saat musim panas. Jadi panas-panasnya hari itu adalah Ramadan kala itu. Jadi kalau kita berpuasa, kemudian bekerja, kemudian sambat panas, sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu sudah mengalami hal demikian. Ingat, perintah berpuasa itu turun manakala sahabat Rasulullah SAW itu menjalani perang Badar. Jadi dibayangkan, ketika perang di padang pasir yang namanya daerah Badar, itu kemudian melakukan sebuah aktivitas perang. Pada saat yang bersamaan Allah kemudian menurunkan perintah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sahabat pada saat itu tidak ada satupun di antara mereka yang membangkang. Langsung sami'na wa ata'na, melaksanakan perintah puasa tersebut. Jadi berat para sahabat pada saat itu untuk melaksanakan puasa. Tapi karena sami'na wa ata'na, kami mendengar, kami melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Ramadan artinya membakar. Kemudian dikembangkan. Apa yang dibakar? Yang dibakar adalah dosa-dosa kita selama 11 bulan sebelumnya. Ketika Ramadan menjadi manusia yang insya Allah fitrah, manusia yang kembali menjadi suci sebagaimana bayi yang telah dilahirkan, dengan catatan bahwa puasanya betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang berbahagia, kita masuk pada bulan yang namanya bulan Syawal, meningkat. Ada sebuah riwayat yang mengatakan pada bulan ini onta-onta di Mekah itu lagi musim kawin, yang ditandai dengan mengangkat ekornya.
Jadi bulan ini adalah bulan kawin. Jadi jangan heran ketika saat bulan Syawal itu banyak di antara saudara dan saudari yang masih lajang itu melaksanakan akad nikah. Mungkin di antara sampai itu ada yang akan melaksanakan akad nikah. Mudah-mudahan pernikahannya menjadi sakinah mawaddah warahmah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan segera dikaruniai putra dan putri yang soleh dan solehah. Amin. Bagi yang belum merupakan doa, bagi yang sudah mudah-mudahan ini juga merupakan doa. Yang belum ini semangat, spirit dan cepat ya. Nah, hadirin yang berbahagia itu, jadi menikah. Kemudian meningkatnya bukan di mana itu, tapi meningkatkan apa? Meningkatkan amal perbuatan kita selama kita Ramadan, masuk bulan Syawal. Amal perbuatan yang sudah baik pada bulan Ramadan itu tetap ditingkatkan pada bulan Syawal. Sering dikatakan oleh para mubalik, sesungguhnya bulan Ramadan itu bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Selama Ramadan kita dididik, dilatih dengan berbagai macam ibadah yang tidak perlu kita sampaikan di sini ya. Kemudian setelah sampai pada bulan Syawal, di sanalah praktek sesungguhnya dari Ramadan itu sendiri. Jadi saat ini dimulai, tapi kenyataannya tidak demikian kan? Coba di dalam Al-Quran Allah berfirman begini di dalam surat An-Nahl. An-Nahl itu artinya apa itu? Lebah madu. An-Nahl itu lebah. Pada ayat ke-92 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la takunu kalladzina qadat ghaslaha min ba'di quwwatin ankatha. Dan janganlah engkau seperti seorang perempuan. Kok yang dicanda perempuan ya ini? Ini ada riwayatnya. Jadi ayat ini turun ada riwayatnya. Di Mekah itu ada seorang perempuan yang mengalami gangguan jiwa. Kalau di sini orang mengalami gangguan jiwa disebut apa? Gila ya. Ada perempuan gila, tapi ya tidak gila kemudian lari-lari tanpa busana itu ya. Tapi gila masih normal, gangguan jiwa. Yang setiap hari itu mengundang perempuan-perempuan yang lain. Kebetulan yang bersangkutan ini adalah dari golongan kaya. Jadi perempuan-perempuan dari Mekah itu diundang, ayo datang ke rumah untuk melaksanakan aktivitas yang disebut dengan memintal benang. Kalau sekarang kita kan tidak memintal benang, tapi beli benang kan, beli yang jadi kain. Itu memintal benang. Nah, ketika benang ini sudah dipintal menjadi sebuah kain yang bagus, malam harinya ketika perempuan-perempuan Mekah itu pulang, perempuan-perempuan Mekah yang lain sudah pulang, perempuan yang mengalami gangguan jiwa itu, benang yang sudah menjadi kain itu diurai-urai, dicerai berai menjadi benang-benang yang kusut. Maka Allah menggunakan ini sebagai perumpamaan bagi kita. Perumpamaannya apa? Wala takunu kallatina qadat ghaslaha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah engkau seperti seorang perempuan yang memintal benang menjadi kain yang kuat. Setelah jadi kain yang kuat, kemudian diurai. Dari perumpamaan ini kalau kita cerdas bisa nangkep, iya ya, betul sekali. Ramadan kita sudah susah payah, beribadah itu susah payah. Makanya ketika sudah selesai Ramadan, kok kemudian kita kembali pada asal sebelum Ramadan, itu seperti perempuan mengalami gangguan kejiwaan tadi. Sudah bagus-bagus, kemudian keluar dari Ramadan diurai kembali. Kan sayang, sudah jadi kain yang bagus kemudian diurai kembali. Sudah jadi manusia yang lebih baik kemudian kembali pada kondisi awal, menjadi manusia-manusia yang tidak lebih baik dari sebelumnya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, ada sebuah pepatah yang mengatakan apa? Jadilah apa? Jadilah Rabbaniyah, jadilah hamba yang dekat dengan Tuhanmu. Wala takun, dan janganlah jadi Ramadaniyah, jadi orang soleh yang hanya berkutat pada bulan Ramadan saja. Ini banyak orang-orang yang soleh pada saat Ramadan saja. Dicirikan ketika Ramadan kemana? Pergi ke masjid, pergi ke musola. Banyak kan? Ramadan masjid dan musola penuh.
yang jamaah penuh, lebih-lebih ketika melaksanakan sholat tarawih. 5 waktunya penuh juga, tidak seperti biasanya. Subuh pun penuh, yang melaksanakan sholat subuh, apalagi sholat Jumat itu penuh. Nah, tetapi hadirin yang dimuliakan Allah, ketika sudah keluar dari Ramadan, kondisi itu berubah. Masjid tidak lagi penuh. Yang sholat maghrib bisa dihitung kembali. Ya. Kemudian yang sholat subuh bisa dihitung kembali. Kadang orangnya itu bagian azan. Kemudian dia juga iqamah, dan dia kemudian menjadi imamnya. Mananya apa? Antara yang azan, yang iqamah, yang imam itu satu orang. Dan maaf, laki-lakinya cuma satu, kemudian di belakangnya ada ibu-ibu, satu diantaranya istrinya sendiri. Ini berlaku di masjid atau musola? Banyak. Nah, ini kun Rabbaniyah, jadilah hamba Allah yang dekat dengan Allah sepanjang tahun, sepanjang masa. Wala takun, dan janganlah menjadi hamba Allah yang dekat dengan Allah pada bulan Ramadan saja. Wala takun Ramadaniyah, yang hanya dekat dengan Allah ketika Ramadan. Nah, jadi kita menganjurkan ketika keluar dari Ramadan ini yang perlu kita terus rapat spiritnya agar kita tetap bersemangat beribadah kepada Allah ketika keluar dari bulan suci Ramadan. Lantas bagaimana caranya? Pertama, ketika kita hendak merawat spirit Ramadan itu, kita harus sering-sering introspeksi diri. Sering-sering introspeksi diri. Dalam bahasa agamanya disebut muhasabah. Jadi kalau muhasabah itu harus sering-sering kita lakukan. Tidak kita lakukan hanya di akhir tahun saja. Ayo kita muhasabah, tapi akhir tahun. Berarti setahun sekali. Muhasabah itu kalau bisa sepanjang hari kita bisa lakukan. Kalau tidak bisa ya sehari sekali. Kalau tidak bisa ya seminggu sekali. Dengan muhasabah kita akan tahu kekurangan kita itu di mana. Ya. Oh, ternyata sholat saya masih bolong-bolong. Dulu ketika saya muda itu ada agendanya itu, sholat jamaah, ada checklist. Sholat 5 waktu jamaah langsung di checklist di jamaah. Ketika munfarid atau sendirian dicek di sendirian. Di akhir bulan kita bisa rekap, tahu saya ternyata lebih sering sholat sendirian daripada jamaah. Ini yang remaja-remaja itu, mbak-mbak ini bisa untuk melakukan yang itu. Ini muhasabah, bisa mengetahui kekurangan diri, plus bisa mengetahui kelebihan kita masing-masing. Oh, ternyata kelebihan saya di sini. Kalau kita memiliki kelebihan, tingkatkan. Jangan disombongkan kepada orang lain. Aku loh setiap hari itu, setiap minggu itu puasa Senin Kamis. Gak usah ceritakan itu kepada orang lain. Ya, termasuk pada hari mungkin. Hari ini kita masuk bulan Syawal. Ada sunnah yang disebut oleh Rasulullah SAW. Man shoma Ramadhana summa atba'u sittan min Syawalin kana kasiyamid dahr. Man shoma, siapa yang berpuasa Ramadhana pada bulan Ramadan, artinya puasanya genap, ya, tidak ada bolongnya tanpa udzur yang syar'i. Kalau perempuan kan mesti ada bolongnya, ya, kalau perempuan mesti ada bolongnya. Tapi itu masih bisa dimaklumi. Man shoma Ramadan, siapa yang puasa Ramadan, tsumma atba'u sittan, kemudian diikuti sitan itu 6. Maksudnya 6 hari puasa di bulan Syawal. Karena kasyamid dahr, maka keberadaan puasa Ramadan ditambah 6 hari itu sama dengan puasa 1 tahun penuh. Kalau biasanya seperti ini malas gitu. Kalau Ramadan semangat, kenapa wajib Bang? Kalau tidak kan dosa gitu. Kalau Syawal, lo banyak yang malas, pada pahalanya luar biasa itu. Coba bayangkan kita disuruh puasa 1 tahun penuh, sanggup? Tidak. Tapi ini disuruh puasa 6 hari di bulan Syawal, dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pahala sama persis dengan 1 tahun penuh. Berapa hari Pak? 6. Kapan? Di bulan Syawal.
Hari kedua tidak harus kedua, tapi bisa hari manapun di bulan Syawal ditentukan sendiri yang mana kita bisa untuk melakukannya. Jadi fleksibel. Terus bagaimana dengan perempuan-perempuan yang terhalang menstruasi? Apakah didahulukan Syawalnya atau didahulukan mengqadha puasa itu? Maka ada dua pendapat di sini. Yang pertama, qadha dulu puasanya karena hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk dibayarkan daripada hutang kepada siapapun. Maka bayar hutang dulu. Ini kemungkinan ya nutut. Kalau kita tidak malas untuk melaksanakan puasa di bulan Syawal, tapi kalau malas mungkin kita tidak akan sanggup. Yang kedua, laksanakan Syawal dulu, karena Syawal itu harinya terbatas 1 bulan. Tapi untuk puasa, mengqadha puasa atau membayar hutang puasa kepada Allah itu bisa kita lakukan, kita tunaikan di hari lain atau di bulan lain selain pada bulan Syawal. Jadi ada dua pendapat. Mana yang paling baik? Ini pendapat. Ini ijtihad. Kalau ijtihad itu benar, maka pahalanya 2. Tapi kalau ijtihad itu salah, maka pahalanya 1. Lamen boleh memilih 1 di antara itu. Kenapa? Kita itu muttadi, orang yang tidak meniru, mengikuti apa yang diputuskan, apa yang difatwakan oleh ulama-ulama sebelum kita. Jadi ikuti salah satu di antaranya. Insya Allah kalau menurut saya pribadi, dahulukan, kalau perempuan dahulukan awalnya daripada mengqadha puasanya. Kalau laki-laki ya harus mengqadha, karena harus puasa Syawal karena mereka tidak pernah mengalami datang bulan atau menstruasi. Ya ini yang pertama. Banyak kita melaksanakan muhasabah diri. Baik, muhasabah diri apa saja? Kalau puasa kita kan tujuannya menjadikan orang-orang takwa. Coba orang-orang takwa itu kalau kita buka di dalam Al-Quran, ada yang bawa Quran? Ada ya? Itu ada surat namanya surat Al-Imran. Al-Imran itu artinya surat keluarganya Imran. Saya nggak kelihatan tulisan sekian ini. Nikmatnya Allah membaca itu sudah dicabut sedikit demi sedikit. Jadi kalau usianya sudah 40 tahun, nikmatnya itu dicabut oleh Allah sedikit demi sedikit. Ada yang dikurangi matanya jadi bunar, namanya B, bunar. Nah, benar, tidak kelihatan tulisan yang kecil. Tapi kalau Jawa ini kelihatan. Itu namanya rabun jauh. Rabun dekat atau jauh itu? Rabun dekat ya. Kemudian yang kedua, ada yang giginya tanggal. Itu nikmatnya Allah dikurangi. Giginya tanggal. Bogang orangnya itu, bogang. Kemudian ada yang rambutnya dikurangi oleh Allah. Dulu rambut saya itu tebel. Ketika sudah punya anak 4, rambutnya jadi tipis-tipis, bahkan berkurang di depannya itu, membentuk huruf M. Nah, itu laki-laki ataupun perempuan ketika sudah berumur, maka berkurang rambutnya. Itu belum memutih. Kalau memutih itu lebih kurang lagi. Dan yang lebih umum terjadi ketika nikmat itu dikurangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau duduk itu tidak dapat duduk bersila lama-lama. Kalau mbak ini duduknya namanya tempo, duduk tempo. Ini nggak bisa lama, maka sembujung istilah sembujung tahu ya, meluruskan kaki. Nah, yang meluruskan kaki ini biasanya ada 2 kemungkinan. Yang pertama memang terlalu lama duduk. Yang kedua ada penyakit yang namanya asam urat. Nah, asam urat. Nah, yang asam urat ini sholatnya juga nggak bisa lama-lama kalau berdiri. Ada hadis dari Rasulullah SAW ketika ditafsirkan oleh Ibnu Katsir surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar, surat yang paling pendek itu, Rasulullah itu sholat sampai kakinya bengkak. Tapi orang-orang zaman sekarang bengkaknya kaki bukan karena sholat, tapi terlalu banyak makan makanan yang digoreng asam urat. Di situ Rasulullah disebutkan oleh Aisyah, istri beliau itu. Bagaimana hadisnya? Idza sholat, Rasulullah SAW ketika sholat itu qoma, berdiri, hatta tatafattara rijlahu, sampai kakinya itu bengkak. Jadi Rasul itu sholat sampai kakinya bengkak. Kemudian ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mengapa engkau lakukan ini? Mengapa engkau lakukan ini? Padahal Allah sudah mengampuni engkau dosa yang telah lalu, dosa yang akan datang.
Kalau kita sudah diampuni kan enak ya. Maka kita tidak harus soro-soro beribadah kepada Allah. Tapi Rasulullah beda. Semakin dia mendapatkan nikmat dari Allah, maka dia semakin rajin beribadah kepada Allah. Maka dijawab oleh Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Afala an akunu abdan syakuran. Apakah salah ketika aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur? Jadi syukur versinya Rasulullah itu kadang beda dengan syukur versinya kita. Kalau versinya kita, syukur itu alhamdulillah, selesai. Tapi versinya Rasulullah, syukur itu tidak hanya sekedar alhamdulillah, tapi berwujud dalam amal nyata, dalam amal solehnya Rasulullah yang terus meningkat. Itu Rasulullah. Kalau kita hendak ittiba kepada Rasul, menonton Rasul, maka contoh apa yang dilakukan oleh Rasul itu, salat malamnya diperbaiki. Kok sampai bengkak? Kenapa? Kok bisa ya sholat sampai bengkak? Ternyata ada riwayat dari sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik itu sahabat Rasulullah yang ikut Rasulullah semenjak kecil. Ada di lingkaran hidup Rasulullah. Kenapa? Masih ponakan Rasulullah. Oleh ibundanya dititipkan kepada Rasulullah. Ngenger orang Jawa nyebutnya. Ketika Rasulullah hendak sholat malam, maka Anas bin Malik yang bangun kemudian mengambilkan air untuk wudhu. Ketika wudhu, Anas bin Malik tahu betul bagaimana wudhunya Rasulullah. Ketika sholat malam, dia mengikuti oleh Rasulullah, berdiri di samping kiri Rasulullah, kemudian diambil oleh Rasulullah, dipindah sebelah kanan Rasulullah, mengikuti Rasulullah bagaimana sholat malamnya. Ternyata ketika sholat malam Rasulullah membaca dengan bacaan yang panjang. Antara berdiri dengan ruku, dengan sujudnya itu sama-lamanya. Apa yang dibaca oleh Rasulullah setelah waladhdallin amin al-baqarah sampai selesai 2 juz lebih? Kita, waduh, buru-buru al-baqarah. Pernah saya ngimami surat apa itu ya? Sabbihisma rabbikal a'la. Di belakang setelah salam qul huwaili. Maksudnya apa? Jangan panjang-panjang suratnya. Surat Al-A'la itu surat pendek. Ketika ada sahabat Rasulullah ngimami sukunya dengan surat yang panjang-panjang, kaumnya itu protes kepada Rasulullah. Rasulullah, ini kalau ngimami kita suratnya panjang-panjang. Maka Rasulullah dipanggil, benar kamu kalau ngimami suratnya panjang-panjang? Benar Rasulullah. Saya tiba kepada Rasulullah, coba panjang-panjang, pakai saja sabihis sama al-ataka. Berarti kan pendek itu. Berarti kita lebih pendek lagi tuh. Apa? Qul huwallahu ahad sama inna a'tainakal kautsar. Itu andalan kita sampai kita hafal kan. Ya, jadi syukurnya Rasulullah seperti itu. Jadi makna syukurnya alhamdulillah itu belum komplit kalau kita belum meningkatkan amal perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Baik, ini pertama. Apa? Muhasabah diri. Yang sering-sering melakukan muhasabah diri. Saya jadi khotib itu, ngisi khotib itu tidak pernah ada yang kemudian apa itu? Menegur saya itu, mengajak diskusi saya. Pernah 1 kali saya ditegur menjadi khotib. Kenapa? Ustaz, tadi khutbah Jumatnya kok cuma 1 kali? Tuh, saya kaget Pak. Maksud saya khutbah Jumat 1 kali. Saya tanyakan sama yang samping saya, betul saya tadi khutbah Jumat 1 kali? Enggak, kok 2 Ustaz. Saya ingat betul memang 2. Saya butuh pastian betul nggak saya khutbahnya 2 kali. Jadi kalau Jumatan itu khutbahnya 2 kali. Khutbah pertama selesai, kemudian duduk sebentar. Itu waktu-waktu yang mustajab untuk kita berdoa kepada Allah. Waktu-waktu yang paling bagus untuk berdoa. Maka jadi khotib itu jangan menit-menit, waktu mustajab kok dipersingkat. Duduk sejenak langsung berdiri. Agak lama sedikit lah, 1 menit 2 menit. Nah, setelah itu berdiri, khutbah yang kedua. Biasanya disambung yang pertama tadi dengan doa. Selesai. Saya ditegur itu. Ternyata ketika saya tanya, Bapak ini kalau Jumatan bagaimana? Sering ketiduran. Oh, sering ketiduran. Memang saat-saat yang paling nikmat ketika sholat Jumat adalah mencari tiang. Itu tempat favorit. Saya yakin yang seperti ini favoritnya itu. Favorit untuk
sholat Jumat. Kenapa? Ya gini-gini sedikit ya. Sah nggak sholat Jumatnya? Ya, insya Allah sah. Tapi pahala yang didapatkan bagaimana? Wallahu a'lam bishawab. Nah, yang kedua itu apa? Saling menasehati. Itu betul wujud nasihat kepada saya. Jadi sampai dinasehati atau cari nasihat. Orang yang menasehati kita itu berarti orang yang sayang kepada kita. Orang yang tidak sayang kepada kita itu yang menghibah kita di belakang kita. Lihat si Ali itu, ada yang namanya Ali enggak? Enggak ada ya? Alhamdulillah, si Ali itu bajunya hari raya kemarin pancet ya. Yang ganti-ganti mungkin dia gak punya uang. Yang biasanya menghibah itu bapak-bapak itu hobi ya. Belanja di warung itu bapak-bapak menghibah. Beda hibah dengan hibah. Kalau hibah pemberian, kalau hibah itu ngerasani. Orang yang menghibah itu bukan sayang dengan kita, menjelek-jelekan kita. Kalau sayang jangan dihibah, tapi dikasih nasihat. Sampai jangan begini, Pak Nabi. Tapi namanya hati kadang ketika orang itu dikasih nasihat itu tidak mau. Dipikir ketika orang itu memberikan nasihat kepada kita itu benci dengan kita. Kalau kita buat perumpamaan gini aja, kalau ada orang memberikan nasihat kepada kita, ubah mindset kita. Orang itu sayang dengan kita. Mungkin ibaratnya kita mau jatuh. Orang yang mau jatuh itu kan perlu pertolongan ya. Perlu pertolongan. Saat nolong itu nariknya kekencengan. Wah, dalam hati kita kok kencengnya keras ketika memberikan nasihat kepada saya. Yakinlah nasihat yang diberikan dengan keras itu juga bagus buat kita. Karena kita sekali-kali itu perlu dinasihati dengan keras. Saat ini saya melihat proses pendidikan yang ada di Indonesia, nggak boleh keras dengan siswa. Apa jadinya siswa? Loh, pondok Ramadan itu mencolok pagar, sarungan, kok gak kecantol? Saat ini seperti itu. Perempuan juga gitu. Yang kemarin itu belum lulus anak SMK di Pandan ada berita pergi ke daerah Prigen. Saya tidak nyebut teretes. Kalau teretes itu pikirannya kemana-mana itu. Nah, anak SMK, satu SMK laki-laki, 22 siswa. Belum lulusan itu pergi ke sana minum-minum, mabuk, lambi dicoret-coret baju dengan apa itu? Ilok ya. Ini yang pernah SMA itu pernah itu coret-coretan itu pergi ke sana. Tidak cukup itu mereka minum-minuman keras, kemudian menyalakan motornya sambil bayar-bayar. Masyarakat ngamuk, dilaporkan polisi, ditangkap itu. Orang tuanya dipanggil, kemudian sekolahnya juga dipanggil, malu gitu. Loh, ini yang terjadi luar biasa. Karena tidak boleh menasehati siswa dengan keras. Jadinya seperti ini. Dan saya merasakan betul. Kalau keras nanti dilaporkan polisi. Lempeleng, dilaporkan polisi, dipanggilkan LSM. Jadi guru sudah gajinya tidak seberapa. Urusan dengan polisi, urusan dengan LSM, habis gajinya. Itu yang terjadi dengan pendidikan kita. Nah, dinasehati, sering-sering minta nasihat. Kalau tidak dinasehati, minta nasihat. Tolong saya dinasehati. Kalau orang dinasehati, insya Allah hatinya menjadi lunak. Kalau orang tidak pernah dinasehati, maka hati-hati, hati itu bisa menjadi keras. Nasihat itu kita bisa peroleh dimanapun. Di tempat pengajian itu kan nasihat. Ad-dinu nasihat. Agama ini adalah nasihat. Jadi belajar agama berarti sampai mendapatkan nasihat. Di samping sampai mendapatkan surga, sebagaimana yang disampaikan oleh MC tadi. Man salaka tariqan yaltamizu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan, artinya apa? Dia berjalan dari rumahnya, dari tempatnya bekerja menuju sebuah majelis untuk mengikuti majelis ilmu, mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya untuk menuju surga. Mudah jalannya menuju surga. Nah, ini yang pertama. Saya balik yang kedua ya. Ini yang pertama. Saya balik yang. Nah, tadi kan takwa. Saya katakan takwa. Takwa itu harus kita muhasabah. Kita termasuk orang yang sukses dalam bentuk takwa apa belum? Di dalam Al-Quran surat Al-Imran pada ayat yang ke 133, ayat 134, 135 itu diberikan ciri-ciri orang yang bertakwa.
Langsung saya sebut pada ayat ke-134. Orang yang bertakwa itu orang yang gemar berinfak. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i. Dia itu gemar berinfak baik dalam keadaan dia lapang maupun dalam keadaan sempit. Lapang itu ketika rezekinya lancar, dalam arti maishannya lancar, gajiannya lancar, lemburnya lancar. Itu berarti rezekinya lancar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang takwa itu gemar berinfak. Maupun dalam keadaan sempit. Dalam keadaan sempit itu bagaimana? Ya, kita tahu sendiri kondisi ekonomi kita masing-masing. Itu tetap berinfak. Nah, infak itu perilaku yang luar biasa. Saya pernah membaca, itu merupakan satu di antara 9 habits, 9 kebiasaan yang menjadikan seorang muslim itu muslim yang luar biasa. Di samping puasa, kalau puasa itu ada proses untuk pembersihan badan kita secara jasmania maupun rohania, sehingga kita menjadi orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang sehat. Sumutasiku, puasalah engkau maka engkau menjadi sehat. Jadi orang yang puasa sehat. Saya selama Ramadan itu tidak pernah merasakan kaki saya itu sakit. Kalau tidak Ramadan, ya sering sakit gitu. Pergelangan kaki utamanya kalau ketika usianya 40 itu, pergelangan tangan, pergelangan kaki itu akan terasa. Selama Ramadan tidak terasa. Kenapa? Sumutasiku, puasalah engkau maka engkau menjadi sehat. Ya, yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i. Ada kisah itu, halal bagimu, halal bagiku, haram bagimu. Itu Abdullah bin Mubarak dengan Abdullah bin Mu'afak itu. Itu luar biasa kalau kita perhatikan kisahnya itu. Nanti dicari Abdullah bin Mubarak, haram bagimu, halal bagiku. Yang kedua, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha. Orang yang bisa menahan amarah. Puasa itu sudah menahan amarah. Maka kita dilatih untuk sabar. Coba setelah keluar dari Ramadan, kita pun sudah sabar atau belum? Kita lihat, sabar itu maknanya 3. Yang pertama, sabar ketika kita menjalankan kebaikan. Yang kedua, sabar ketika kita menjauhi maksiat. Yang kedua ya, yang ketiga, sabar ketika kita ditimpa musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sabar. Jadi tidak hanya musibah saja. Ketika melakukan kebaikan kita harus sabar. Sholat itu harus sabar. Sampai termasuk di sini sabar. Nunggu sampai maghrib itu sabar. Maka itu akan dihitung sebagai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk sabar meninggalkan maksiat. Kalau kita meninggalkan maksiat tidak sabar, maka kita akan kembali terjerumus pada maksiat yang sama. Padahal syaratnya tobat itu berhenti dari maksiat itu. Ada 3. Yang pertama, berhenti dari maksiat. Yang kedua, bersungguh-sungguh. Yang nomor 3, kita ikuti kemaksiatan itu dengan amal yang soleh, amal kebaikan. Itu syaratnya tobat. Jadi ini kan bulan-bulan puasa ya, bulan-bulan puasa. Wal afina 'anil nas, memberikan maaf kepada orang lain, halal bihalal. Dan syarat yang keempat, kalau itu hubungannya dengan hablum minan nas, dengan sesama manusia. Apa syaratnya? Kalau kita buka kitab Riyadhus Shalihin ini disebutkan, kalau dosa itu berkenaan dengan manusia, ada ulama, saya sebutkan ada ulama, berarti tidak semua ulama. Ada ulama yang mensyaratkan orang yang bertobat itu meminta ampunan dengan menyebutkan dosanya kepada orang yang pernah disakiti. Maksudnya apa? Contoh ini, kita lebih dengan teman kita, satu kantor misalnya, satu kantor. Kemudian kita sepurane sing akeh ya, mohon maaf lahir dan batin. Loh, dosanya sampean apa? Tolong disebutkan. Waduh, kan berat ini. Mohon maaf, dulu sering saya sekali ngerasani sampean. Bahkan tiada hari tanpa ngerasani sampean. Sampean sering menjadi bahan pembicaraan kami, mulai motor sampean. Kemudian siapa yang nyegat di depan situ, yang jemput sampean, kami jadikan bahan untuk berdiskusi. Siapa yang jemput tukang ojek? Ya itu harus disebutkan. Kalau ini berat, makanya jangan sampai kita berbuat kesalahan kepada sesama manusia. Kalau syarat ini diterapkan berat. Tapi ada ulama yang lain mengatakan tidak harus disebutkan salahnya. Kenapa? Kalau orang menyebutkan salahnya, bisa jadi dia itu malu. Mana yang diikuti? Wallahu alam, terserah mau diikuti. Yang ketiga, tadi kan yang pertama ya,
Walafina, memberikan maaf kepada sama manusia tadi itu, ciri-ciri orang yang bertakwa. Kami mudah memberikan maaf kalau Ramadan saja, kalau Syawal saja, apa setiap bulannya. Kalau ada orang yang minta maaf, sambil berikan maaf atau tidak, itu kembalikan pada diri kita. Saya membaca buku judulnya Ayah. Itu profil Buya Hamka. Buya Hamka itu salah satu ulama tanah Ayah, ketua MUI pertama. Judulnya Ayah. Ditulis oleh anaknya yang namanya Irfan Hamka. Jadi Buya Hamka ini pernah didatangi oleh ajudannya Pak Karno. Tahu Pak Karno ya? Presiden Soekarno itu, nama aslinya Kusno. Di kemudian hari diganti Karno karena sering sakit-sakitan. Karno itu tokoh wayang saudaranya Dosomuko, Rawana. Nah, ketika Presiden Soekarno itu meninggal dunia, ada satu wasiatnya. Wasiatnya apa? Wasiatnya kalau saya meninggal dunia, imam sholat jenazah saya Buya Hamka. Kemudian ajudannya datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Saya ajudannya Bung Karno. Ya, ada apa? Ini wasiatnya dibaca. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di mana? Di rumah sakit. Sampai dimintain untuk mengimami sholat jenazahnya. Bagaimana? Insya Allah saya sanggup. Ditanya sama wartawan, kenapa kok sanggup? Padahal Buya Hamka dengan Soekarno itu punya hubungan buruk. Kenapa? Buya Hamka pernah 2 tahun dipenjara oleh Bung Karno tanpa sebab apapun, tanpa pengadilan sedikit pun. Dia ketika ditanya, apa tidak dendam? Tidak. Justru ketika saya dipenjara itu, alhamdulillah. Kenapa kok bisa alhamdulillah? 2 tahun saya dipenjara oleh Bung Karno, saya berhasil menulis kitab tafsir 30 juz. Bayangkan ketika saya tidak di penjara, saya tidak pernah menulis tafsir ini. Jadi di penjara alhamdulillah. Makanya kalau Mbak kepingin menulis tafsir 30 juz, besok-besok masuk penjara saja. Ini Buya Hamka luar biasa. Ya ini introspeksi, memberikan maaf itu tidak hanya ketika diminta, tanpa diminta pun kita sudah maafkan orang lain. Insya Allah ketika kita memberikan maaf, batin kita menjadi tenang. Demikian ketika kita meminta maaf, kadang perasaan waduh aku berat. Itu kita hilangkan, karena orang yang meminta maaf sedikit pun kehormatannya tidak akan pernah hilang. Justru orang yang bersalah kemudian minta maaf, kehormatannya akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuh, pas habis ya, kurang, sudah akhir gini, gak terasa ya, 45 menit. Mari kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kajian kita ini bermanfaat bagi kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah warnal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa amalan mutaqabbalah. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampaikan terima kasih kepada Ustaz Triyono yang sudah menyampaikan tausiah dan juga nasihat. Semoga kita dipermudah untuk bisa melaksanakan apa yang kita dengar hari ini sebagai penyemangat ibadah kita ya. Dan juga sudah disiapkan untuk konsumsinya. Mari kita tutup kajian hari ini dengan penutup majelis. Subhanallah. Sekian dari kami tunggu di hari Rabu minggu depan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belakang dulu monggo berdiri dan bisa meninggalkan area majelis. Yang belakang monggo.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.